Kita buka. Nah, dalamnya kayak gini untuk BMS-nya. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini saya akan lanjutkan pembahasan baterai Yoshan. Dan kali ini yang versi sel 18650. Ini juga varian tertingginya yang pakai 20 sel. Seperti ini penampakannya. Setelah datang, ternyata saya perhatikan untuk desain ini sama dengan baterainya M Kodel. Sama ya. Untuk harganya sendiri yang varian 18650 dan kapasitas tertulis 80Ah, isinya 20 sel. Harganya tanpa voucher ada di Rp369.550. Tentu kalau rekan-rekan belinya pakai voucher ya bisa lebih murah. Kita timbang dulu bobotnya dengan casing, hampir 1 kilo, 987 gram. Seperti biasa pengetesan pertama kita lihat apakah BMS dari baterai Yoshan versi 18650 ini sudah support ke Maketa Ori atau belum. Oke, kita nyalakan LED nyala. Apakah toolsnya nyala? Bismillah. Ternyata tidak bisa menyala. Oke. Berikutnya kita uji untuk discharge. Seperti biasa saya pakai jet fan one fan. Oke. Matiin aja lampunya biar kelihatan jelas. Dalam kondisi penuh baterainya 20,4 volt. Coba ya, bismillah. Oke, mantap ya. Justru yang sel 18650 ini kuat sampai di 1Ah dan 1 menit nyala rekan-rekan. Wah, Masya Allah. Oke juga nih baterai berarti. Kita lihat dulu lagi. Wah, sampai cut off dia. Nggak mau nyala lagi. Oke. Ini terdeteksi habis untuk dayanya. Kita tunggu dulu saja sampai stabil kembali lagi. Kita lihat hasilnya tadi. Tadi kuat nyala sampai 1 menit lebih dikit lah. Dan bisa menghabiskan daya 17 watt hour dan kapasitas 1,05 ampere hour. Mantap nih baterainya sebetulnya, Masya Allah. Tegangan sudah naik lagi, ini sudah normal. Kita lihat masih berapa? Masih 20 volt, hanya berkurang 0,4 volt. Oke juga nih ya. Oke, kita bongkar dulu. Lihat dalamnya pakai sel apa dia. Kita buka. Nah, dalamnya kayak gini untuk BMS-nya. Ada 4 slot MOSFET, tapi yang dikasih cuma 3. Nah, kayak gini. Kita lihat dalamnya ya. Oke. Untuk weldingannya kayak gini. Dia full pakai plat logam, nikel. Untuk selnya pakai brand HL. HL itu setahu saya Hongli. EMR 18650 dengan label 2000 mAh. Nanti kita tes saja realnya berapa. Berikutnya kita lihat untuk balancing setiap sel di baterai Yoshan 18650 ini. Ini sudah saya pasangkan kabel-kabelnya ini ke sini. Saya pakai Cikong 24S. Artinya alat ini bisa melakukan testing ataupun balancing pada baterai hingga 24S.
Nah, karena baterai LXT ini hanya 5S, jadi yang kita pakai hanya 5 kabel. Cara pasangnya juga mudah ya, ini tinggal dipasangkan setiap klem ini sudah ada labelnya masing-masing seperti ini, ada label B-min berarti kita hubungkan ke B-min. Yang kedua, ini ada B1 kita hubungkan ke pin B1. Kemudian B2 ini kita hubungkan ke pin B2. Ini ada B3 ketutupan ya, ini kita konekkan ke B3 yang ada di sini. Kemudian B4 kita konekkan B4 dan B5 kita konekkan ke pin B+. Sekalian satu klem lagi kita hubungkan juga ke B+. Nanti otomatis Qicong ini akan menyala, LED di sini akan menyala. Setelah itu tinggal kita konekkan ke smartphone ya, dengan aplikasi yang telah disediakan oleh Qicong, bisa download di Play Store. Nah, kita dapatkan ini untuk balancing di 0,055 volt perbedaan setiap seri voltase baterainya. Sepengalaman saya, perbedaan segini ini sudah termasuk rendah, artinya bisa dikatakan sudah balance dari sana. Walaupun alat ini masih melakukan balancing ya, tapi overall ini sudah termasuk seimbang atau balance. Sedangkan untuk cells wire resistance, ini juga di bawah 100 ya, rata-rata di 70-an. Ada satu yang di 82. Sebelumnya saya kira ini adalah internal resistance dari baterai, tapi kemudian waktu itu ada yang mengingatkan saya di salah satu komentar yang mengatakan ini adalah resistance kabel. Nah, resistance kabel ini yang saya tangkap ya resistensi dari plat-plat nikel ini yang menghubungkan setiap seri ataupun paralelnya. Seperti itu. Soalnya saya pernah ngetes baterai jadul yang udah lama, beberapa platnya itu agak karatan, resisten cell wires-nya itu di atas 150-an. Jadi berbeda baterai baru dengan baterai yang lama ya. Baterai baru ini seperti ini rata-rata di 70-an. Oke, langsung saja kita akan tes kapasitas dari baterai Ocean yang pakai sel 18650 varian tertinggi, pakai 20 sel ini. Kira-kira nanti akan dapat berapa ampere hour untuk kapasitasnya. Untuk pengetesan kali ini saya pakai Atoch DL24 saja. Untuk cut off saya setting di 13 volt. Untuk beban tak bikin 7 ampere biar agak lebih cepat. Dan langsung saja kita mulai. Bismillah. Oh iya, dan BTW tadi dalam kondisi penuh baterai ini di 20,3 volt ya. Alhamdulillah udah selesai. Kita lihat hasilnya. Tadi kuat nyala selama 35 menit 50 detik. Dengan cut off 13 volt dan beban konstan 7 ampere, kita dapatkan kapasitas 4185 mAh atau 4,1 ampere hour. Jadi ada perbedaan ya dengan labelnya. Biar tambah afdol, saya akan tes juga baterai ini untuk kapasitasnya menggunakan JPSDZ 1600 watt. Untuk beban tapi nggak gede-gede ya, takutnya nanti malah cut off-nya bukan karena kapasitas habis, tapi karena tegangannya drop. Di sini terdeteksi tegangan 20,4 sama yang tertampil di PZEM 20,4 volt juga. Untuk tegangan cut off saya kasih 14 volt. Untuk ampere saya kasih di 6 ampere konstan. Oke, kita mulai langsung saja. Bismillah. Sudah mulai jalan. Rekan-rekan bisa lihat untuk daya atau power di 123 watt dengan beban 6,1 ampere konstan. Oke, nanti selesai apakah hasilnya sama dengan Atoch DL24 atau tidak. Alhamdulillah udah selesai. Kita dapati dengan alat tes JPSDZ dapat di 4196 atau bisa dikatakan kalau kita bulatkan jadi 4,2 ampere hour. Nah, kita lihat hasil di sini. Saya akan lepas PZEM, kita lihat datanya dapat berapa tadi. Kita nyalakan saja pakai Type-C. Tadi kuat nyala 41 menit dengan konstan current di 6 ampere. Energinya yang terekam 82 watt hour dan di sini capacity tertera di 4,29. Ada perselisihan sekitar 100 mAh. Tapi ya overall ini kurang lebih sama ya di 4,2 Ah saja. Alhamdulillah, baiklah rekan-rekan semua, kurang lebih seperti itu tadi pengetesan dari baterai Yoshan
yang pakai sel 18650, 20 sel dengan label 80Ah. Jadi cukup saya akhiri dulu untuk video kali ini. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.